siapa Bu? Gampang. Tetangga kita, yang kanan kiri, siapapun yang bisa Oh silakan. gitu. Akhirnya mulai dari Ibu, itu kan di awal kan dari order itu ya, tetangga iya, diajakin. Sekarang ada berapa yang diajarin, yang ikut terlibat membuat kue? Rahasia bersama, sukses bersama berarti Bu Ferry iya. ya. Nggak ada tuh sukses sendiri. Kalau telurnya itu kalau orang-orang pada umumnya itu kuningnya saja dimasukin ke dalamnya. Kalau saya enggak. Aduh, ini kayaknya saya mau Bu Ferry langsung habis ini nggak konsentrasi. Kayaknya pas udah Saya balusin Bu, saya balusin juga. Berwirausaha dan sukses usahanya tentunya butuh proses. Terkadang cerita jatuh bangun menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kita akan berjumpa dan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nyimas Yusnaini atau yang akrabnya dipanggil Ibu Yus. Karena Ibu Yus punya cerita yang sangat berbeda dari yang lain-lain orang sukses. Karena biasanya orang sukses tuh maunya sendiri, tapi Ibu Yus justru berbagi cerita suksesnya dan mengajak orang lain untuk sukses bersama. Saya Moza Pramita akan bersama-sama dengan teman Aksi Baik. Di sini kita akan mengajak bahwa sukses itu bukan berarti harus pintar banget dulu ya. Sukses itu bisa dimulai, kita punya apa yang baik kita bisa bagikan ke orang lain. Dan hari ini kita akan mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Ada Ibu Yus dan ada yang tercinta Ibu Ferry. Ibu Ferry apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya pandemi kita malah tambah sibuk ya Bu ya. Masak banyak, Ibu agendanya penuh ya. Ibu ini sebagai penggerak Ibu-Ibu Kota Awards ini atau penggagasnya sekarang, Ibu bisa ketemu berlian kayak Ibu Yus ini di mana Bu dan gimana ceritanya? Iya. Jadi Ibu-Ibu Kota ini dinominasikan oleh orang lain. Oke. Jadi bukan self-nominated. Oh baik. Ya, ada warga yang merasa bahwa tokoh ini mempunyai dampak terhadap lingkungannya, Ya. kemudian diusulkan ceritanya kepada kami. Dari itu kemudian organisasi yang saya pimpin itu melihat lagi ceritanya, memverifikasi ke lapangan, kemudian ada lagi tim seleksi dengan Ibu Wali Kota dan Ibu Bupati, karena mereka punya jaringan untuk melihat langsung ke tempatnya untuk mengecek, memverifikasi, dan dari sana tersaring 20 termasuk cerita Mbak Bu Nyimas ini. Yang menonjol dari Bu Nyimas adalah bahwa tadi yang dibilang sama Mbak Moza, orang tuh biasanya kalau udah bisnis berhasil, maka dia tekuni itu untuk membesarkan bisnisnya. Karena beliau sudah bisa masuk ke berbagai tempat, kemudian melihat di lingkungannya ini ibu-ibu banyak bisa diberdayakan. Gitu. Jadi itulah yang kemudian membuat Bu Nyimas masuk dalam salah satu nominator. Baik. Nah Ibu Yus, ini tadi cerita pemaparan dari Ibu Ferry. Saya begitu diberi kesempatan, ayo kita ngobrol sama Bu Ferry, sama Bu Yus, saya langsung semangat karena ceritanya adalah Ibu Yus ini tidak sukses sendiri. Mungkin yang mesti digali lebih jauh adalah awalnya sewaktu Ibu mulai sukses membuat usaha tuh kenapa pilihnya kue kering, Bu Yus? Sebetulnya dari awal itu banyak ya usaha yang bisa ditekuni, tetapi karena ini dari awal usaha orang tua, ibu saya sudah dari kecil membuat kue kering. Dan kita sering bantu dan kita sering konsumsi. Jadi sampai sering konsumsi. Kalau belajarnya mandek, wah kata ibu saya ini kuenya kurang. Jadi sambil makan, sambil nyemil, sambil belajar. Jadi semenjak kecil sudah dilibatkan cara membuatnya, mulung-mulungnya, sampai tidak usah pakai mesin, ada yang lipat juga ya gitu. Akhirnya yang kita suka itulah dibuat dan ternyata responnya bagus. Baik. Ini kan katanya kunci sukses dari bisnis ya, Bu Ferry dan Bu Yus itu ada passionnya gitu ya. Jadi passionnya dari Bu Yus ini adalah suka karena jadi membuat semangat belajar. Mungkin ini juga jadi satu panduan juga untuk ibu-ibu yang memang punya kesulitan sekarang ini anak-anak di rumah. Tadi Bu Ferry bilang ini, iya kalau anak-anak di rumah stok makanan harus ada terus. Karena kalau istirahat di sekolah cuma sekali, sekarang tiap mata pelajaran anak-anak selalu minta makanan. Nah,
ini passionnya adalah di kue kering. Tadi saya sudah melihat, Tembay juga bisa melihat bahwa gerakan tangannya Ibu Yus tuh gerakan orang dapur ya, gitu, udah tahu lipatnya. Kuenya apa Bu yang jadi favorit? Sebetulnya kalau kue kering kan banyak, kalau kita lihat di mana-mana orang bikin nastar mah biasa, banyak bikin keju biasa. Tapi yang spesial dari Sofi Cookies kan namanya Sofi Cookies. Karena Sofi itu saya ambil dari kata soft ya, soft itu lembut kalau bahasa Arabnya ya. Gitu. Nah karena dia lain dari yang lain, akhirnya saya berusaha untuk mengembangkan itu dan ternyata memang itulah yang paling kalau masuk swalayan itu sampai yang penjaganya bilang difotoin kirim ke saya, Bu lihat tuh Bu, kue Ibu baru aja datang sudah dibawa rolling. Aduh seneng banget, testimoni itu penting. Borong, jadi ini isi lagi ya gitu. Ya udah anak-anak siap-siap lagi tuh, udah habis di toko gitu. Baik, jadi ini by request atau by demand berarti ada. Dan bisa masuk ke department store. Iya betul. Itu yang kemudian itu yang membuka peluang kan. Iya betul Bu. Ibu Yus tadi dibilang dengan mulai kue kering. Ada jenis berapa sekarang yang menjadi andalan? Tadi Ibu bilang banyak kalau misalnya mau semuanya, tapi jenisnya ada berapa? Sebetulnya dari dulu tuh ada lebih dari 15 jenis. 15? Ya, tetap. 15 jenis itu semuanya. Disebutkan satu-satu ya. Ada nastar, ada keju, nastar keju, nastar coklat, nastar ketan hitam. Wah baru tuh saya belum tahu. Jadi berinovasi. Terus putri salju, cornflake ya. Terus ada lagi putri salju negro, karena salah ini kesalahan, tapi jadi resep ibu saya. Coba diceritain dulu. Ibu saya jadi karena ibu saya sudah memang ahlinya bikin kue, kalau salah konsultannya ya dia. Karena kan inspirasinya dari beliau. Jadi pada saat saya bikin ngaduk sendiri pada satu itu, karena ada yang biasa ngaduk lagi keluar, saya ngaduk sendiri, tiba-tiba ada telepon, masuklah itu coklat, adonan semua masuk ya. Ternyata gula belum masuk Bu. Begitu jadi sudah diangkat di loyang, anak-anak bilang, Ibu kuenya kok diangkat, dicobain nama saya. Kan bilang setiap kali kamu mau masukkan ke toples, cobain dulu. Siapa tahu kuenya kebanyakan garam, entah ada yang human error kan bisa saja terjadi. Tapi kita dulu yang coba, baru orang lain coba. Begitu dicoba, kok di mulut biar Bu, biar. Lepas gitu. Waduh, mending 10 loyang, itu 20 loyang. Loyangnya besar-besar. Terus saya bilang, Ibu ini diapain ya Bu gitu. Kenapa, kamu salah apa? Habis aku dari telepon balik lagi lupa masukin gula. Udah jadi gitu. Oh, kamu ambil gula halus, kamu kayak putri salju. Ya udah kamu toplesin gitu. Jual. Jadi gitu. niatnya bikin kue coklat. Karena gulanya belum masuk. Nggak bisa didandanin kan. Karena kan nggak bisa ditoping gitu kan. Betul. Akhirnya setiap yang beli selalu saya menyenangkan pembeli. Ini buat ibu ya, buat anak-anak di rumah. Bu. Jadi mereka gimana nggak kembali lagi ke saya? Jadi ini strateginya menarik sekali ya Bu Ferry. Biasanya kalau orang tuh maksa barang baru, ini barang yang dipikir tadi gagal. Jadi bonus. Jadi bonus. Nah, begitu jadi bonus kan dibawa ternyata pulang. Suka. Anak-anaknya pada suka. Minta lagi. Begitu order berikutnya, Ibu kue yang kemarin masih ada nggak ya? Yang mana ya? Saya lupa kok. Kan nggak ada namanya Bu gitu. Namanya kata ibu saya udah putri salju negro aja kan. Hitam kan coklat gitu. Ya akhirnya saya udah nggak jual lagi yang begitu karena anak-anak agak susah bikinnya segala macam saya bilang. Ya itu tadi yang salah, tapi ada yang minta tetap saya bikin gitu. Karena setiap kali reseller itu datang bercerita, banyak cerita yang saya ambil. Bu, kemarin lebaran anak saya kalau ada tamu, kue yang namanya Sofi itu diumpetin masing-masing lari. Mama, nanti yang buat tamu yang merek lain aja ya, karena kan dibagi banyak sama ininya ya, tetangga atau siapa. Yang ini jangan buat aku gitu. Jadi sama mereka diumpetin. Nah, ini banyak bukan cerita satu tapi sering saya dengar gitu, Bu. Jadi
tekstur segala macamnya tetap dipelihara. Itu tadi cerita negro tadi ya Bu ya. Kemudian ada kue garlic bawang putih, kue kering garlic. Kue ya, jadi bukan si roti itu ya. Ini. Jadi dengar garlic itu udah lama sebetulnya, tapi di kue kering gitu. Kemudian ada lagi yang menarik kue karakter mobil. Itu by request ya, anak-anak suka ya. Dari anak sekolah saya sudah sering bawain ke sekolah, pulang-pulang heboh. Orang tuanya nelpon, Bu, tadi itu Mustafa bawa kue mobil-mobilan ya? Ya kenapa? Karena memang dia bawa kalau setiap kali bikin bekal gitu. Iya, teman-temannya ini pada ngiri, pada mau pengen beli, akhirnya pada beli. Baik. Nih ini Bu Ferry. Sampai sekarang ini itu sekolah, jadi tetap. Sekolah SD-nya itu tetap tiap tahun order. Aduh, senang sekali. Lagi, Bu. Iya. Jadi itu jadi pemasukan juga buat sekolah. Ibu Ferry ini mendengar cerita Bu Yus di sini, dari awal kita dengar bahwa dukungan dari orang rumah, orang tua gitu ya, orang tua yang didukung juga anak untuk membantu, ini jadi sebuah lingkaran yang cantik sekali ya Bu ya, dan ini disebarkan oleh Ibu Yus kepada orang sekitar gitu. Nah, Ibu Yus bagaimana awalnya? Tadinya kan jualan untuk sendiri, untuk bisnis sendiri, dan akhirnya memulai untuk mengajarkan orang-orang sekitar. Iya. Jadi pertama waktu saya ikut di satu lembaga yayasan, dan yayasan itu kalau setiap tahun itu memberikan hadiah lebaran, tetapi dengan subsidi silang. Jadi subsidi silang, untuk kelas menengah ke bawah ada 300 kepala keluarga, itu dibagikan dan dibayar 30.000. Nah, siapa yang mau pegang kue keringnya? Kebetulan saya panitia. Oh gitu. Ya saya kan nyambung, yang namanya kalau orang ngomong kuker tuh langsung komen. Oh kuker saya gitu kan. Saya deh. Oh Bu Yus, sudah di darah itu soalnya. Begitu pulang cerita sama ibu saya. Ibu saya itu kalau ngelihat order begitu tuh langsung meresponnya luar biasa. Ambil, kamu ambil. Nanti tenaganya siapa Bu? Gampang. Tetangga kita, yang kanan kiri, siapapun yang bisa silakan. Gitu. Akhirnya mulai dari situ. Di teras itu pertama kali Bu. Ini perlu dicatat nih. Dipasang meja. Dimanapun gitu bisa ya. Terus caranya gimana Bu? Kita nggak punya mesin, nggak punya oven gitu. Ya udah oven gimana ya? Udah beli gitu. Nah yang mixer kan harus besar. Iya. Kata ibu saya jangan pakai mixer. Satu orang satu baskom, Kocokan. satu centong. Jadi nggak usah pakai mixer nih ibu-ibu buat di rumah ya yang nggak punya modal bisa nih. Pakai kayu, masukin mentega, telur, bla 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 bla. Ayo aduk semuanya berapa menit. Oke. Nah, selesai sudah halus diaduk, kan mereka kuat-kuat ya Bu ya. Biasa ada yang nyuci, ada yang apa ya. Nah, begitu dia. Sudah Bu, sekarang timbang terigunya masing-masing berapa kilo. Ayo semua. Jadi tidak ada yang ini, mereka nimbang sendiri. Akhirnya mereka bisa kan Bu. Itu gimana tuh ya menjaga konsistensi? Tadi Bu Ferry perhatiin nggak Bu dari ceritanya, kayaknya nggak dikasih buku resep. Kalau kita kan sekolah ada modul gitu kan. Ini semuanya langsung dibagikan. Itu gimana tuh menjaga konsistensi dari jadi kalau ada yang kalau sudah kuenya sudah matang, saya harus cobain ya satu gitu. Iya. Oh kenapa nih agak keras gitu? Ada yang salah? Siapa yang nimbang yang salah gitu? Jadi disiapkan berapa kilo-kilonya, ada takarannya. Kesalahan yang sering terjadi, orang suka pakai takar-takaran semaunya. Kenapa ada timbangan? Kenapa ada gramisasi? Itu karena supaya tekstur kue itu tetap sesuai dengan apa yang sudah baku resepnya. Kalau kita rubah jadi berubah gitu. Cuma ada yang satu yang berubah Mbak, mungkin kita perlu berbagi ya. Kalau telurnya itu kalau orang-orang pada umumnya itu kuningnya saja dimasukin ke dalamnya. Kalau saya enggak. Sampai ada yang bilang gini, Ibu kenapa ya sih kalau makan kue nastar Ibu itu ada yang berbeda, agak keras-keras gitu. Ibu kasih apa? Saya bilang telurnya jangan dipisah, masukin nama putih-putihnya. Oh gitu. Karena putih itu bikin teksturnya itu apa ya merekat dan dia garing ketika di oven. Baik. Nah, Ibu itu kan di awal kan dari order itu ya, tetangga diajakin. Sekarang ada berapa yang diajarin yang ikut terlibat membuat kue? Berkurang karena pandemi. Kita nggak tahu ada pandemi. Akhirnya kan ya kerjanya dikurangin dari yang
tadinya 20 orang jadi 10. Karena bergantian masuknya. Tapi kan kemudian Ibu berinovasi membuat makanan lain ya selain Iya, kue kering. karena kebetulan ada tawaran dari reseller saya, Bu bisa nggak bikin ini garlic? Apa tuh garlic? Saya kan kadang suka lupa buka apa yang lagi viral gitu ya. Kemudian coba bawa contohnya ke sini, dibawa contoh ke rumah. Terus bisa nggak Ibu bikin gini? Bisa. Tapi teksturnya mesti lebih lembut, lebih ini. Terus saya langsung belajar tuh. Langsung belajar, langsung jadiin resep dan saya bikin tester ke dia. Dia bilang, masuk Bu. Saya pesan besok 300 piece. Wah, seneng banget. Saya langsung kaliin tuh Bu. Sekali 10 kan setiap kali masuk yang besar itu kan kocokannya harus dikali 10 ya. Jadi saya kalikan 10 dan saya alhamdulillah terus sampai setelah ini dia bilang, bisa nggak kalau bikin cinnamon roll? Perasaan saya dulu pernah bikin, tapi saya perlu belajar lagi ya. Saya ingat suami saya bilang, kalau orang pesan apa, bilang bisa. Yes. Ibu saya juga gitu. Jangan pernah mengatakan nggak bisa. Jangan pernah mengatakan nggak bisa. Belajar nomor 2 gitu. Gagal nomor 2. Akhirnya pas saya belajar satu resepnya langsung saya kasih contoh dia. Bu, besok pesan 200 piece. Seperti ini ya Bu ya, seperti roti canai ini juga punya historis luar biasa itu. Panjang ceritanya. Jadi kenapa kok canai ini bisa masuk tambahan daripada yang ini tadi ya. Kan kita selalu pengen nambah produk orang bosen dan sebagainya. Saya jalan-jalan ke Bandung, beli ke tempat saudara saya, datang ke rumah dia, saya cobain. Ini enak nih canainya. Kebetulan kita sekeluarga seneng canai. Walaupun bikinnya masih abal-abal. Nah, akhirnya begitu seneng. Akhirnya kalau setiap kali pulang dari Bandung, adik saya nitip 10. Kakak saya 10. Buka PO itu namanya Bu Ferry. Saya ya sekian. Lah, pas dibawa. Dibawa lah banyak amat sampai 40-50. Akhirnya bikin aja saya, gitu. Kenapa nggak ditawarin ke swalayan? Oh iya ya benar juga. Begitu saya tawarin ke swalayan, kata ibunya, Bu, kue ginian kan banyak di stasiun kereta. Ya itu kan stasiun kereta. Kalau swalayan kan belum ada. Ya udah deh. Tapi dikit aja ya, dolosin setiap toko. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masuk dulu gitu kan. Gitu. Begitu masuk, besoknya telepon lagi, WA minta lagi, Bu, ditambah lagi karena candinya habis. Akhirnya Bu, sebulan itu sampai sempat 5.000 piece. Saat pandemi ternyata meningkat. Pandemi ya kemarin yang awal-awal, tapi sekarang udah normal lagi gitu kan. Karena semua di rumah. Frozen malah jadi naik daun. Nggak mulai ini pakai online gitu, jual online. Ini kita lagi merintis buka kafe, karena kan kalau online harus ada tempat biar difoto. Kumpul gitu di pool ya. Ini loh tempat makannya ada gitu Bu. Jadi ini sekarang lagi direnovasi. Sudah mulai masuk ini mau bikinlah kafe sesuai dengan selera anak-anak muda sekarang. Nah, jadi nggak lupa memberdayakan orang lain juga. Betul. Jadi yang si roti tadi ini Bu, saya sampai kejar tempat pembuatannya langsung. Minta sama si Mbak swalayan itu, Mbak, di mana ya, saya mau beli banyak nih gitu. Ya kan benar, saya udah nawarin ke toko respon, barang nggak ada Bu. Akhirnya saya belajar, saya ngambil ke dia, saya mix tuh buatan saya sama buatan Bandung, tapi lama-kelamaan karena pengiriman jauh, ongkos, belum kualitas. Karena dia panas-panas ditaruh sampai rumah udah agak mulai berjamur. Nah, itu yang kualitasnya jadi rusak kan. Akhirnya saya putuskan, kata suami saya, udah rasanya udah pas, udah oke. Jadi belajar tuh terus sampai dia pas tesnya. Akhirnya masuk. Nah, sekarang nambah lagi yang isi ayam kari. Aduh, ini kayaknya saya mau Bu Ferry langsung habis ini nggak konsentrasi. Kayaknya pas udah dikasih. Bu, saya ngalusin juga. Gitu Bu, itu ceritanya sedikit tentang roti canai. Ini mungkin juga pesan yang baik juga buat teman-teman. Jangan menutup diri untuk berubah ya Bu Ferry ya. Karena perubahan ini saya dengar dari, wah ini
baru aja udah ada menu baru lagi gitu. Jadi kalau pada saat pandemi seperti ini, frozen food menjadi pilihan, menunya apa aja, Bu Yus? Menunya kalau yang sudah baku itu kan tadi roti cane ya. Nah, pempek ini juga Bu, selama ini karena saya nggak kepegang. Iya. Saya selalu dari Palembang langsung kirim saudara saya. Jadi memang enak pempeknya ya, empuk gitu. Nah, karena pandemi stop. Kan pesawat mahal. Iya, betul. Berbulan-bulan akhirnya reseller yang, Bu, saya mau pempek. Waduh, saya harus belajar lagi deh. Udah saya bikin sendiri dengan siapa yang bisa, ayo bantuin saya. Terutama saudara, kalau pempek ini nggak bisa orang tetangga kan, karena dia beda suku. Semuanya ini udah harus orang Palembang. Jadi yang namanya saudara. Saudara ini yang udah ahlinya, udah apa ya saya panggil, saya berdayakan lagi. Jadi tinggal tek tinggal masuk gitu kan, dan belajar. Akhirnya pempek dibuatlah akhirnya jadi salah satunya pempek, roti yang ini, kemudian tekwan ini ada juga. Ada dimsum. Nah, dimsum kan karena makanan semua orang suka itu, kemudian apalagi ya kadang-kadang suka rendang gitu Bu, rendang ayam, jadi bertambah rendang, jadi gitu ternyata semua dicoba. Nah Bu, ini kan saya nangkep dari tadi cara Ibu berkomunikasi dengan pembeli itu menjadi kunci juga. Ibaratnya kalau kita sekolah tuh ilmu marketingnya yang tidak akan pernah diajarkan di sekolah adalah yang dialami oleh Ibu atau yang dijalani oleh Ibu. Bagaimana sih Bu mengajarkan hal tersebut juga kepada murid-murid nih, quote-unquote murid-murid Ibu yang belajar dari Ibu gitu. Belajar dalam artian ini ya, membuat bukan menjualkan ya. Jadi produknya ada, terus gimana gitu. Kalau yang mengajarkan ternyata tidak semua bisa. Kalau seperti nastar umum, setiap ibu-ibu pasti bisa bikin. Tetapi kalau roti cane itu kan perlu keahlian, perlu itu tidak semua yang dan tidak semua ibu itu yang mau belajar. Tapi ada satu yang gigih. Sampai saya sebetulnya nggak percaya kalau saya bilang, Mbak jangan bikin Mariam ya, roti cane. Karena saya tahu tangannya kasar, jadinya nanti agak merempel-merempel, agak kaku-kaku. Mbak ini aja yang bikin ya, tapi kalau saya pergi dia nyoba-nyoba. Akhirnya dia latihan, lama-lama sama. Saya nggak tahu kan, begitu saya lihat, ini siapa kerjaannya? Saya Bu, dia takut dimarahin gitu. Saya bilang, oh nggak apa-apa, bagus, kamu belajar ya gitu. Akhirnya sekarang kalau dia datang, saya pergi kemana-mana, dia sudah tahu kalau datang tuh ngaduk roti cane, ngerjain sendiri, sampai bakar sendiri, sampai selesai, sampai diangin-anginkan. Proses ya karena semuanya. Saya bilang ini nggak boleh, ini harus bersih, harus karena dia frozen begitu. Jadi tidak semua orang bisa belajar. Tapi kalau ada yang datang minta, Bu, resep ini apa ya? Saya langsung kasih. Jadi resepnya nggak jadi rahasia. Nggak jadi rahasia gitu. Nanti ini Bu, nanti jangan dimasukin ini ya, harus ini. Kenapa begini? Ini gitu. Jadi tips-tipsnya dikasih. Saya senang nih, rahasia bersama, sukses bersama. Betul, berarti Bu Ferry ya. Nggak ada tuh sukses sendiri. Nah, dari sekian banyak produk dan dari sekian banyak pengalaman istilahnya berinteraksi dengan banyak murid, saya bilang murid ya di sini ya Bu ya, dan juga tetangga dan warga sekitar. Apa sih yang menjadi tantangan kita nih untuk menuju ke lebih baik? Jadi kan gini, kalau tadi dari ceritanya Bu Yus, begitu diajarin yang satu ini tadinya Bu Yus aja bilang bahwa kayaknya nggak bakal bisa deh, ternyata bisa. Apa yang membuat pengennya semuanya itu bisa sukses kayak begini? Apa tantangannya? Tantangannya tidak semua person itu dari mereka mau berubah. Jadi misalnya dia sudah biasa bikin nastar sama nyetak keju. Kejunya si ibu ini bagus, si A. Ibu B nggak bagus, nggak saya kasih yang B. Sebelum kamu bisa sama kayak dia, kamu harus nyontoh dia yang baru. Setiap yang baru, saya aja belajar sama dia, karena dia rapi. Saya bilang gitu. Jadi dia ngukur kan lah, saya apa sih, gitu kan. Jadi kamu harus belajar supaya sama. Akhirnya saya kasih kan, begitu. Jadi tapi tidak semua langsung bilang, nggak mau Bu, malah menghindar. Itu tantangan itu. Malah milih nggak masuk Bu, bayangkan. Kenapa takut disuruh ibu bikin keju?
Tuh, bikin takut keju. disuruh bikin keju. Kayak orang sekolah gini, kenapa nggak masuk sakit ya, takut disuruh bikin Itu keju. Bu, tantangannya. Jadi kalau itu sering banget seperti itu. Tapi ada juga yang disuruh kerja apa aja mau, ada. Oke. Itu blessing-nya ya, Bu ya, blessing-nya. Nah, selain aktivitas membuat kue, kemudian berjualan, Ibu ada aktivitas lain? Aktivitas lain, saya kebetulan ada rumah Quran. Ya. Baru didirikan rumah Quran, Bu. Rumah Quran baru didirikan 6 bulan yang lalu. Tapi sebelum mendirikan itu saya sudah ngajar. Ngajarin mereka ngaji. Ngaji ya, Bu. Jadi yang bikin kue diajarin ngaji juga. Iya, ada juga yang ada yang tadi saya ada yang mau, ada yang nggak mau kan gitu. Ini masalahnya susah kalau yang begini kan. Itu harus panggilan betul. Jadi ada tetangga yang, Bu, saya punya teman guru-guru TK anak saya. Nah, mereka pengen ngaji, Bu. Boleh nggak saya panggil Ibu atau kita ke rumah Ibu? Oh, boleh. Akhirnya kan dari satu kelompok nambah lagi gitu ya. Atau saya ke RW lain dipanggil. Dan kebetulan, Bu, saya sering diminta mengisi ceramah atau pelatihan memandikan jenazah. Seperti kemarin di Bojong dipanggilnya. Kan jauh, mana pandemi. Saya bilang, aduh nanti deh setelah pandemi aja saya siap, saya bilang. Jadi ngajarin pemulasaran jenazah. Proses karena ada yang saya bilang gini, kalau memandikan jenazah itu pengalaman saya itu ilmu orang-orang tua kita kan yang sudah sepuh tidak ada pengganti. Iya, betul. Sampai di RW saya itu dari tahun 2007, Bu, itu waktu tetangga depan meninggal anaknya perempuan, saya baru dapat ilmunya. Saya bilang, Bu, tolong Bu, ini anak saya meninggal, gimana ya? Wah, langsung saya terpanggil tuh. Gimana? Kata suami saya, kamu urusin. Kebetulan 2007 kakak suami saya meninggal, yang pertama di Padang. Jadi dia sekeluarga berangkat ke Padang. Saya nggak ikut karena di depan ada yang meninggal. Akhirnya saya urusin, kamu anggap aja belajar kan anak-anak ini gitu. Akhirnya dari situ, Bu, sudah saya mulai belajar. Nggak ada takut ada kesalahan apa gimana, itu kan anak-anak gitu. Akhirnya dari situ warga sudah tahu kalau ada yang meninggal, dan saya mengadakan pelatihan di RW kami, ada juga yang minta, ya sampai mesen-mesen. Saya kalau meninggal nanti sama Bu Yus ya mandiinnya, sampai kayak begitu, Bu. Udah dipikirin Marisa, apa wasiat. Saya bilang, sampai sekarang ada murid saya itu yang buka rumah Quran, dari satu rumah bikin 2 rumah sekarang khusus rumah Quran. Itu udah mesen-mesen. Bu, nanti kalau saya Ibu aja ya, Bu ya. Aduh, kan banyak. Nah, yang begini, Bu, saya tidak bisa kalau. Jadi pernah ada cerita unik yang di balik itu ya, Bu ya. Pada saat saya ada yang meninggal pertama saya urus itu, saya langsung bilang gini, Abi, aku nggak mau lagi mandiin. Kenapa? Takut nanti dia nongol gitu. Tiba-tiba malam. Terus kata suami saya apa? Itu dia nggak bisa kembali lagi. Dia sudah alamnya sudah berbeda, dan dia sudah ngurusin kerjaannya. Jadi dia tidak bisa lagi balik. Kenapa kamu harus takut? Malah kamu udah berpahala, dosanya diampuni. Nah, itu saya menambah cerita saya ketika saya mengadakan pelatihan. Akhirnya ada murid saya yang bilang gini, Ibu, makalah Ibu saya yang siapin. Aduh. Jadi kalau Ibu mau ngisi kemana, Ibu tinggal ngambil, tinggal bawa, tinggal bagikan. Loh, dibayar ya? Bu, enggak, saya enggak mau. Karena saya dengar cerita Ibu, sampai mesen-mesen, Bu, kalau ada yang meninggal, Ibu telepon saya mau bantuin Ibu. Nah, dari sekian PKK, ibu-ibu PKK yang saya ajarin, kan enggak semuanya yang muncul muyulnya ya, Bu ya. Kan itu enggak orangnya spesifik. Harus orang yang benar-benar ikhlas. Nah, ini Bu Ferry melihat yang senang sukses bersama, berbagi ilmu, maju jangan sendirian. Apresiasi apa nih yang ingin Ibu berikan kepada Ibu? Apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu itu sepertinya tulus ya, ikhlas. Jadi ilmu itu bukan punya saya. Ilmu itu milik orang banyak. Jadi berbagi, mau belajar. Sosok Bu Yus ya ini pembelajar. Dan itu tadi selalu bisa. Dan kesuksesannya itu tidak hanya dipegang sendiri, tapi mengajak warga lain untuk ikut terlibat.
Dan apa yang dilakukan Ibu itu sebetulnya dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Betul. Mungkin yang ikut bekerja sekitar ya, tapi betul. kan yang terhidupi itu banyak. Banyak sekali. Betul. Jadi insya Allah berkah dan ketenangan di sekitar lingkungan Ibu dengan adanya ibu-ibu lain yang berpenghasilan dari kue, dari aktivitas bersama Ibu, membantu Ibu. Itu juga membuat situasi di tempat lain menjadi lebih tenang. Setuju, betul sekali. Jadi sebayang aja kalau nggak ada yang ngurusin nih, ibu-ibu mau cari pendapatan di mana? Iya, betul. Kan kacau itu suasananya. Betul. Karena di sini tenang, maka insya Allah di banyak titik di Jakarta itu akan menjadi suasana Jakarta menjadi lebih humanis, lebih lebih penuh harapan. Iya. Ada yang bantu gitu loh. Betul. Nanti kalau saya ada masalah, insya Allah ada yang bantu. Betul. Banyak orang baik di Jakarta. Iya. Jadi banyak orang baik. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas upaya Ibu. Mudah-mudahan kita bisa niru ya. Yes. Jadi orang sekali. yang selfless, nggak hanya mikirin diri sendiri, tetapi mikirin orang banyak. Insya Allah berkah. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ferry. Terima kasih, Bu Yus. Ini adalah pengalaman yang berharga bahwa pelajaran itu bisa didapat di mana saja dan belajar bisa dengan siapa saja. Nah, sekarang waktunya kita melihat nih yang dibawa oleh Ibu Yus. Itu foto yang apa dari itu, tadi Bu Yus? Ditunggu itu foto apa aja, Bu? Ada Oh, foto ini foto. Oh iya, ini foto. Kebetulan ini ada yang foto pada saat kita lagi makan-makan ya. Jadi ini yang ikut belajar sama Ibu nih. Iya, itu yang banyak juga. bekerja dan bekerja ya, Bu ya, bekerja juga. Iya. Ini pada saat Bu Camat datang. Oh, ini udah banyak bikinannya juga. Ini saya selalu senang ya Bu Ferry kalau ngeliat gini di belakangnya ada apa aja. Itu dia tuh. Nah, ini dia nih. Oke, nah kalau untuk produknya sendiri tadi kita sudah mengenal ada nastar, terus cinnamon roll, garlic bread, tekwan, apa lagi tuh? Ini nih kerupuk. Nah, kerupuk ya. Nih, ini yang dari Palembang yang bakar ya, dari ikan gabus. Ibu bikin ikan juga gabus. Jadi enggak, ini dari Palembang. Dari jadi Palembang. memang kita, dan ini tidak semua orang bisa kan. Kita pun sulit bikinnya. Nanti jemur-jemur ada kucing, repot. Ini Jadi benar harus dari sana sampai saya datangin tempatnya, tempat pembuatannya, sampai saya minta surat-suratnya, takut nanti kalau diminta oleh Badan POM dan sebagainya. Nah, ini tetangga juga yang bikin kembang goyang. Terus dikasih ini favorit nih. Jadi Ibu terima produk orang lain juga dikasih nama yang Sofi. tadi saya bilang ada rengginang, rengginang juga tetangga, Bu. Jadi selama ini kan saya belinya ke Jadi pasar. dengan brandnya Ibu menjamin kualitasnya. Yes, kualitas. Masuk ke mungkin kalau dia sendiri akan sulit ya. Iya, benar. Nah, saya ke pasar itu, Bu, saya repack kan, goreng sendiri. Ternyata lebih laku yang punya tetangga. Kalau itu habis cepet, ada telepon lagi. Iya, ada cerita yang lebih itu sedikit ya, Bu ya, mungkin buat pemirsa mungkin lebih. Kuenya juga sambil dilihat. Perlu melibatkan itu, Bu, melibatkan anak-anak itu ternyata memang perlu ya. Bagaimana saya dulu itu juga dilibatkan oleh ibu saya ke istana ya, pada saat beliau ada acara lokakarya di istana bertemu Ibu Tin tahun 87 tuh, saya masih SMP. Masya Allah. Nah, saya lihat tuh ibu saya tuh dengan Ibu Tin tuh buka-buka kain, menjualkan produknya. Saya perhatikan tuh, mengamati. Nah, dari situ Bu, mulai saya setiap ada makanan apa, saya pulang, saya kata ibu saya, mau nggak dibikinin, tapi jual dulu ya, bawa ke sekolah. Saya senang tuh ada pesannya. Ibunya hebat. Demi saya banyak, supaya cemilannya banyak. Oke, saya jualin. Jadi di tas itu Bu, di bawahnya tuh makanan kecil-kecil, termasuk cheese stick tadi sama kue apa ya, di atasnya baru buku tulis. Nah, akhirnya saya melihat contoh itu. Pernah ponakan saya itu ikut juga waktu itu yang minta bikinin baju, Bu. Jadi yang ini yang perlu dicontoh oleh ibu-ibu.
ketika saya ada tamu minta tolong A, B, C, D, itu saya kan mengatakan, ibu saya bilang nggak boleh mengatakan tidak. Bantu mereka. Saya bilang apa keperluannya, Bu? Ada yang minta bikinin baju pengantin, tapi sederhana, tidak boleh ganti-ganti. Pokoknya dalam seminggu harus selesai. Saya bilang bisa, Bu. Begitu udah jadi, siapa yang harus saya fitting supaya untuk tampil? Tetangga saya yang dekat rumah. Saya ke sana, saya bawalah ponakan saya ini untuk menyetelkan pakaiannya, saya dandanin, saya rapiin, saya foto. Dia memperhatikan, Bu, ternyata. Begitu dia selesai tamat dari SMK Tata Busana, dia ikut lomba desainer. Dari 300 peserta dia masuk 5 besar. Ini salah satu karyanya. Ini kalau setiap ibu ada 5 ibu aja kita punya entrepreneur banyak. Tadi pesannya itu kalau ada aktivitas ajak anak ya. Itu yang anaknya terinspirasi. Ini nanti akan untuk berkembang ini. Betul. Jadi tidak ada frozen juga. Yang frozen food. Frozennya ini Bu, tekwan. Ini sudah tinggal siap saji, tinggal dikasih air panas ya. Betul. Karena nggak semua orang suka udang. Ini perlu digoreng. Kalau udang tinggal ditambah suka-suka ya Bu, gitu. Ini ibaratnya kita bukan hanya kenyang makan ya Bu, kenyang ilmu juga, kenyang hati. Dan tentunya segala aksi baik ini akan menjadi virus yang baik ya. Saya melihatnya bahwa abis ketemu ngobrol sama Ibu Yus, saya langsung kepikiran, oh iya, berarti kalau saya mau ngirim banyak ke teman-teman bisa order. Kalau kita mau stok jauh-jauh hari, kita bisa lebih atur dan bisa order, dan semuanya dari sekitar kita. Bu Ferry, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita menutup? Lengkap. Tapi itu tadi poin utamanya, dia itu pembelajar, dan jangan lupa untuk ikhlas ya, tulus membantu orang. Sama ajak anak-anak. Yes, itu penting ya Bu. Ternyata Ibu ini hasilnya. Iya. Ini penting sekali, anak-anak jangan malas kalau diajakin, dan ibu-ibu juga jangan malas untuk ajak-ajak ya. Karena aksi baik itu harus terus kita sebarkan. Terima kasih untuk perhatiannya dan juga ceritanya Ibu Yus, Bu Ferry. Ini pengalaman yang sungguh berharga. Kita akan mengajak teman-teman, jangan lupa untuk subscribe di channelnya Ibu-Ibu Kota, karena kita akan selalu menampilkan yang baru dan masih banyak lagi cerita yang lainnya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 malam ya. Dan kita ajak yang lain untuk juga menyaksikan, kita sebar di sosial media kita dengan menggunakan hashtag, ada 3 hashtagnya, Aksi Hidup Baik, Bergerak Bersama Ibu-Ibu Kota, Simpul Kekuatan Jakarta. Saya Moza Pramita pamit, jangan lupa kita selalu akan mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Sampai jumpa.